Yogyakarta bukan sekedar kota budaya, tapi juga pusat aktivitas yang dinamis. Dengan ribuan wisatawan setiap hari, lalu lintas kendaraan, transportasi umum, dan aktivitas ekonomi terus bergerak tanpa henti. Di tengah padatnya arus transportasi, proyek tol Yogyakarta-Bawen hadir sebagai solusi untuk memperlancar konektivitas. Jalan tol ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dalam kota, mempercepat akses ke Jawa Tengah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Namun, proyek strategis ini tak terlepas dari tantangan, terutama dalam pengadaan lahan. Sejumlah warga dan pemilik lahan terdampak mengajukan keberatan, baik terkait ganti rugi ketidakjelasan kepemilikan di antara ahli waris. Polemik ini pun masih menjadi perdebatan di tengah harapan besar akan kelancaran proyek infrastruktur ini. So, here we are. Kelompok 9 akan menginvestigasi lebih dalam mengenai pengadaan lahan Tol Jogja-Bawen bersama Bapak Heri selaku Kepala Seksi Pengadaan Lahan. Tanpa berlama-lama, just keep on watching. Pertama, perencanaan itu adalah tanggung jawab dari instansi yang memerlukan tanah. Tahap berikutnya, tahap kedua adalah persiapan, di mana nanti pemerintah daerah dan sebagai leading sektornya dia akan membentuk tim persiapan pengadaan tanah. Kasus jalan tol ini ada beberapa desa ya, jadi kalau di Jogja-Bawen itu melibatkan 3 kalau kecamatan atau kabupaten. Kemudian sosialisasi selesai, itu ada yang namanya konsultasi publik. Jadi kemudian ditanyai secara lebih khusus, apakah bapak atau ibu itu setuju terhadap rencana pembangunan ini. Nah, kalau di Jogja-Bawen itu sendiri, terutama yang Jogja-Bawen itu pernah ada kasus itu dia terkena tol Jogja-Bawen yang pertama, kemudian dapat duit baik dari ganti rugi bangun rumah, kebetulan dekat sekali dengan yang lama dia membangun di setiap tanahnya. Nah, kemudian ternyata ada penambahan luas, penambahan lahan Jogja-Bawen ini terkena lagi, dia baru saja menyelesaikan rumahnya, dia menolak. Oke, tanah saya nggak apa-apa, tapi tanahnya jangan diganti. Ya, akhirnya kemudian dikaji secara teknis, ternyata masih bisa dihindari bangunan rumahnya. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan sendiri, pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, SK penlaut tadi kemudian disampaikan kepada kantor wilayah BPN di Jakarta untuk ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, setelah diterima surat tadi untuk elok tadi, kemudian dibuat tim pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, kemudian untuk menjalankan tugas pelaksanaan pengadaan tanah itu nanti ada tim atau satgas ya, satgas tim. Sampai tahap keempat itu hasil, jadi dari BPN DIY ke Kementerian PU, BPK pengadaan lahan atau seluruh Jakarta, Kementerian PU. Kemudian yang paling urgen itu untuk yang terkait di BPN adalah tahap ketiga tadi, yaitu pengadaan pelaksanaan pengadaan tanahnya sendiri. Kemudian ada yang namanya identifikasi dan inventarisasi, mengidentifikasi dan menginventarisir baik yang dilakukan oleh Satgas Pengadaan Tanah sendiri. Hasil pendataan itu bentuknya peta bidang tanah dan daftar nominatif itu diumumkan di kantor camat, di kantor desa, dan di lokasi. Saat diumumkan, sanggahan masuk, kemudian dilaksanakan verifikasi sanggahan. Di warga yang melakukan sanggahan, itu kita undang, kita konfirmasi tentang suratnya tadi. Kemudian setelah pengecekan di lapangan selesai, kan kita susun lagi daftar nominatif kita. Semula ini menjadi ini, seperti itu. Nah, itu daftar nominatif awal, daftar nominatif pengumuman, plus daftar nominatif revisi hasil verifikasi itu, kemudian kita serahkan ke BPK untuk dilaksanakan appraisal, penilaian oleh KCPP. Appraisalnya nanti dia akan menilai propertinya yang terdampak tol semuanya, sehingga nanti diwujudkan dalam LHP, laporan hasil LHP tadi nanti digunakan sebagai dasar untuk mengundang masyarakat dalam acara musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Untuk ganti kerugian itu kan ada 5. Yang pertama uang, gantinya bentuk ganti kerugian uang, kemudian tanah pengganti, kemudian pemukiman kembali, yang keempat itu usaha, kemudian yang kelima bentuk lain yang sepakati. Tapi agenda terakhir itu adalah pelepasan atas tanah dan pembayaran uang ganti kerugian (UGK). Tanah SG ini akhirnya disepakati itu mekanismenya sewa dalam bentuk kerjasama dengan BUJT. Jadi kerjasama antara Keraton Jogja dengan Badan Usaha Jalan Tol, dalam hal ini kerjasama. Jadi itu titik temunya antara seperti itu, walaupun kami dari pelaksanaan pengadaan tanah itu ya tidak bisa berbuat banyak karena memang ya kita anggap sebagai keistimewaan dari Jogja.
sengketa waris lah itu banyak juga kasarnya hutang gitu loh. Kedua itu adalah jual beli di masa lampau, tanahnya disertifikat atas nama si A. Kemudian pada waktu itu mungkin ya nggak tahu apakah akadnya mau cuma sewa apa pinjam uang atau dijual, itu juga nggak tahu karena tidak diselesaikan akuisisi tanahnya dan diberi nama, beliau diberi nama, jadi saling klaim ya. Jadi kalau salah yang lain itu lebih ke pemberkasan apalagi yang waris di atas. Kemudian pemberkasan waris itu apalagi orang miskinnya pecah. Kemudian juga ada yang di bawah umur kan juga harus berkala pengadilan. Kemudian permasalahan yang lain itu adalah tidak diketahui ibadahnya, jadi namanya tahu sini tapi posisi sekarang di mana masih merepotkan gitu. Kemudian tidak diketahui ibadah, tidak diketahui namanya, jadi masih saja ditemukan bidang tanah yang itu nggak tahu, itu siapa itu nggak tahu. Ada ditemukan tanah yang Pak kok nggak tahu, BPN belum terdaftar, kemudian warga itu juga tetangganya nggak tahu, ya kita tulis tidak tahu, ya tidak diketahui itu aja. Ya gimana om, nggak tahu. Dengan segala dinamika yang ada, pembangunan Tol Bawen terus berjalan. Apakah proyek ini mampu menjawab kebutuhan tanpa mengorbankan hak masyarakat? Hanya waktu yang akan menjawab.